Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam persaudaraan buat kita semuanya. Pada kesempatan pada hari ini kita bersowan kepada saudara sepuh kita. Kita anjang sana, kita akan bincang-bincang terkait dengan beberapa informasi mengenai PSHT dan pengalaman-pengalaman beliau, yaitu Kang Mas kita yang nanti akan memperkenalkan diri. Baiklah, langsung saja kita langsung untuk perkenalan diri. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah, mungkin-mungkin sami-sami sehat. Amin. Jadi ini Mas, saya ada istilahnya beberapa hal yang pengen istilahnya bincang-bincang, mungkin dari pengalaman-pengalaman Kang Mas pada dulu waktu latihan atau cerita-cerita menarik tentang PSHT. Terus monggo untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pribadi nama asli Sumbodo. Jadi pengesahan tahun 1985. Nah, untuk tempat latihan saya asli dari Madiun di Ranting Ndolopo, Madiun Selatan. Nah, jadi di tempat saya dulu di Ranting itu hanya ada 3 rayon. Kalau sekarang mengatakan rayon, 3 rayon dan atau 3 tempat latihan, dan 2 rayon itu di Desa Melilir dan Desa Kerasinan. Itu di tempat saya sendiri juga sebagai rayon dan plus Ranting jadi satu. Begitu. Kebetulan untuk saya dulu yang menempa, yang melatih itu langsung dari senior-senior. Baik. Jadi istilahnya ini loh. Ini adalah Kang Mas Sumbodo. Beliau warga asli dari Madiun, dari Ranting Ndolopo. Pengesahan tahun 1985, sudah sangat senior sekali ya. Jadi dulu bagaimana Mas cerita singkat tentang latihan-latihan pada zamannya Kang Mas dulu waktu di Ndolopo? Ya, kalau untuk latihan ya jujur aja, jadi situasi, kondisi, dan zamannya dengan sekarang memang berbeda. Sangat berbeda. Jadi kalau menurut ajaran itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membedakan antara kemarin sama sekarang. Tidak ada yang membedakan. Sama. Jadi dari ajaran dulu sampai sekarang di PSHT itu sama. Yang bedanya pada zamannya aja. Itu. Jadi tidak memandang itu warga lama, warga senior, warga baru, itu semuanya sama dia di dalam ajaran. Cuma yang membedakan adalah zaman pada saat kita ditempa latihan, itu aja. Untuk metode-metode latihan, materi sebenarnya semuanya itu sama, masih nggak ada sama. Jadi berdasarkan ajaran metode, materi, dan segala sesuatunya sama. Cuma yang membedakan itu bedanya itu ada cuma di zamannya aja. Zaman sekarang, kalau zaman dulu umpama dalam dulu dikatakan keras karena situasinya memang sudah berbeda. Kalau zaman sekarang mau dikeras otomatis ya kasihan. Karena terus terang aja fisik sekarang dengan fisik dulu lain. Baik. Jadi pada zaman dahulu juga mungkin sesepuh-sesepuh kita seperti Mbah Harjo menciptakan ilmu Setyahadi Trate ini, kalau pada zaman dulu memang digunakan untuk perang untuk melawan penjajah. Dan juga secara pelatihan secara fisik juga itu harus benar-benar sangat keras sekali. Istilahnya memang membutuhkan fisik mental yang khusus untuk melawan penjajah, untuk perang.
Jadi kalau untuk zaman sekarang yaitu kita lebih membentuk mental Mas ya, Ya, harus lebih betul. membentuk mental untuk mengerti lebih ke adab atau secara mental fisik untuk menghadapi era-era yang lebih memungkinkan untuk menyongsong ke masa depan. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi, Terus seperti itu kalau untuk lanjutnya. untuk ajaran yang jelas, kalau untuk saat sekarang itu yang benar-benar harus kita tekankan adalah ajaran Jawa. Jadi paling enggak minimal toto kromo unggah-ungguh kepada warga seniornya itu lebih diutamakan, biar nanti ajaran bisa masuk, ilmu PSHT bisa masuk, otomatis bisa menjadi pendekar warga PSHT yang sejati. Ya, seperti juga falsafah atau ajaran kita adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu, Mas. Mungkin singkat cerita, Mas, hal-hal yang paling berkesan atau diingat pada saat-saat latihan dahulu, Mas, apa, Mas? Kalau hal yang sangat berkesan pada saat saya latihan ya memang sebenarnya sama. Sekarang dengan dulu sama, cuma apa itu momennya aja yang berbeda. Ya, momennya ya, momennya yang berbeda ya. Dulu itu kalau latihan kan khususnya untuk malam minggu itu bontot. Ya, nah bontot. Itu bontot tuh. Terus terang aja kalau malam minggu itu bontot, terus nanti latihan tuh pulangnya pagi sampai siang. Nah itu yang paling berkesan karena apa? Yang rata-rata laki-laki dulu itu bawanya nasi aja. Nah, yang bawa lauk itu yang perempuan. Berarti dibagi-bagi ya, seperti jadi itu, dibagi-bagi. Jadi makan itu jadi satu jedet, nanti nasinya itu langsung ditumpahin semua terus baru lauknya itu bareng-bareng. Nah, kebetulan kan leteng saya dulu itu jadi satu, jadi antara kalau sekarang itu mengatakan privat, ya kalau dulu itu kelas karyawan. Nah, karena karyawan itu mereka sudah bekerja, sudah berkeluarga. Nah, kalau yang reguler sekarang itu, kalau dulu itu remaja, remaja yang masih bersekolah. Nah, itu jadi satu. Berarti umpama yang menghadap ke selatan itu yang karyawan, yang menghadap ke utara itu yang reguler. Apa itu ya, yang reguler, sekolah-sekolah ya, itu. Jadi total satu tempat latihan saya dulu itu 52. Satu leteng, ya, satu leteng itu 52. Ya, kalau untuk sampai sekarang ya yang masih terkoneksi masih bisa berhubungan, masih bisa masuk grup itu kalau nggak salah ya sekitar 20 lebih ya. 20 lebih. Jadi dari leteng 52 itu jadi semua, Mas nggih? Iya. Nah, biasanya kan dari leteng berapa gitu ya, yang jadi hanya semua. berapa. Ya, nggak ada yang batal, nggak ada jadi semua. Jadi semua, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Terus mungkin di era momen-momen tahun 1985, Mas ya. Jadi mulai latihan itu tahun berapa, Mas? 80. Dari 80. Dari tahun 1980 ya. disahkan pada tahun 1985. Artinya hampir 5 tahun mengikuti latihan di SHT. Ya. Pada zaman itu, Mas, mungkin para sesepuh, para senior kita yang masih diingat atau mungkin pada saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih istilahnya eksis dalam organisasi, sesepuh-sesepuh yang terdahulu, mungkin siapa, Mas, yang pernah bertemu atau diajar atau dilatih seperti itu? Iya, itu kalau sepuh kita ya kebetulan mungkin kalau untuk warganya dia itu lebih senior dari kita, mungkin kan tahun 81, tahun 82 atau tahun 70-an itu masih terkondisi sampai sekarang. Dan kebetulan kita juga masih terkoneksi di grup PSHT khususnya di Madiun Selatan. Jadi di grup di PSHT Madiun Selatan tuh
memang banyak. Jadi ada yang umpama sekarang merantau di Jakarta, udah tinggal di Jakarta, di Jawa Barat ya sampai. Nah itu satu grup itu kita masih bisa berhubungan itu. Nah, baik, mungkin senior Mas atau pelatih yang masih diingat sampai sekarang nama-namanya siapa saja Mas? Kalau nama-namanya banyak sekali. Kalau untuk di wilayah Ngoro ini sebenarnya ada itu dari desa saya juga, lain desa dengan saya. Baik. Itu insya Allah warga tahun 81 itu AKBP Mas Sumiran itu dari Madiun Selatan itu 81. Kemungkinan karena mungkin ada kesibukan di keluarga ya, mungkin ini belum bisa turun gunung, jadi masih masih di keluarga. Itu kemudian kalau senior yang masih terkoneksi ya ada itu di grup itu Mas Suprapti, itu Mas itu juga ratingnya Mas Sumiran itu mungkin tahun 81 tahun 81 itu di Jakarta itu nggak salah jadi bapak guru, jadi guru. Itu terus kemudian kakak juga senior yang masih di Madiun, kebetulan mungkin ini Kang Mas Dasuki itu Kang Mas Dasuki ya. Itu tingkat 2 sekarang. Terus Kang Mas Sudiro itu juga tingkat 2. Terus kemudian juga masih senior tapi dari tempat saya lumayan nggak jauh ya, Kang Mas Jarwo. Itu terus lainnya Kang Mas Karis yang sekarang ada di Pasuruan. Itu jadi kita memang dari dulu ajaran kita selalu ingin menjaga silaturahim dengan para senior. Baik. Itu dari itu tadi dari para pelatih juga Mas. Iya. Dari para pelatih yang disebutkan, mungkin pelatih yang paling kejem ada Mas? Ada. Itu pelatih yang orang paling killer gitu. Paling keren, paling ada itu. Namanya siapa Mas? Dari sekian itu terlintas kalau saya terus sampai sekarang masih terkoneksi. Umpama dulu itu dia namanya juga sudah tinggi. Umpama bendera di Jatrate itu sudah tinggi. Itu Kang Mas Sudiro. Kang Mas Sudiro. Ya, itu sudah lihat orangnya aja. Orang sekarang mungkin takut, matanya udah kelihatan. Mungkin kalau kita melihat pelatih kita itu memang dengan sistem cara kepelatihan yang killer, yang jahat atau yang sangat jahat sih tidak, mungkin lebih keras Mas ya. Tapi keras mendidik itu memang sampai kapanpun juga kita dedikasinya atau mudah untuk diingat. Jadi pesan-pesan apa Mas yang coba disampaikan oleh Kang Mas Sudiro yang masih diingat mungkin waktu melatih itu? Jelas kalau untuk Kang Mas Sudiro sekarang sudah disebut Kang Mas, sudah tingkat 2, otomatis dari mudanya sampai sekarang sudah berubah. Berubah. Jadi karakteristiknya itu masih ada. Kerasnya beliau itu kan untuk membentuk supaya disiplin kita itu kuat. Betul. Disiplin itu paling penting. Makanya kalau di latihan, kalau disiplinnya kuat, otomatis itu nanti bisa membentuk warga yang bisa diandalkan dan lebih bagus. Ya, itu seperti lebih itu. Bagus. Baik. Untuk rating 1 rayon Mas, untuk rating 1 angkatan waktu seperjuangan pada saat waktu latihan Mas, mungkin memang sangat banyak Mas dari 52 orang. Mungkin untuk beberapa yang masih diingat dan sekarang masih eksis di PSHT ada Masnya? Masih ada. Jadi bisa disebutkan beberapa. Rating 1 tempat latihan saya itu sekarang terhubung di grup WA itu dengan nama itu
Liting 85, kadang kinasih 85 Nusantara. Baik. Nah, ya itu jadi terbagi dua. Jadi yang liting 85 itu satu tetasan kita, kalau di grup apa itu kadang kinasih 85 Nusantara itu dengan Seluruh Indonesia daerah lainnya, berarti. seluruh Indonesia. Kalau 85 Nusantara dengan seperti itu. luar negeri yaitu Timor Leste. Oh, baik. Itu. Nah, terus sekarang ini Mas Sumbodo sudah berada di Ngoro ini sudah berapa lama, Mas? Sejak tahun berapa? Saya masuk di wilayah Ngoro, ya di wilayah Mojokerto ini tahun 90. Baik. Tahun 90, kemudian tahun 99 saya pulang sampai 2000, terus sampai 2003 saya mendirikan latihan di tempat saya. Jadi 2000 sampai 2003 saya mengesahkan di rumah saya. Di mana itu, Mas? Di Ndolopo sana. Oh, di Ndolopo. Ya, Berarti Madiun. Pertama masuk sini Ngoro itu tahun 90. 90 Sampai tahun 99. tahun 99, habis itu balik lagi ke Balik ke Madiun, ya. Pendidikan latihan di sana selama Selama 3 tahun, 4 tahun, ya. 4 tahun, kembali lagi Di sini Ngoro 2004. di 2004. Ya, Nah, 2004. berarti di Ngoro ini sudah sangat lama sekali sebenarnya, Mas. Ya, lumayan. Nah, Itu. dari menurut Mas Sumbodo sendiri untuk perkembangan PSHT di wilayah Ngoro ini seperti apa sih, Mas, menurut pandangannya Mas Sumbodo? Alhamdulillah, kalau menurut saya cara pribadi perkembangan PSHT di wilayah Ngoro itu tahun-tahun ini sudah mulai kelihatan. Jadi kalau dulu saya tuh waktu ke sini itu bingung nyari tempat latihan di mana, nyari dulur-dulur itu yang mana, itu juga bingung. Akhirnya setelah melalui proses itu bisa ketemu di sana. Nah, itu baru kita bisa terkoneksi dengan dulur-dulur yang lain. Itu. Baik. Kalau untuk perkembangannya sangat-sangat sudah bagus. Nah, yang penting yang jelas perlu peningkatan, yang jelas rasa kebersamaan, paseduluran. Yang kalau sekarang slogan itu kan orang no paseduluran, orang anak kamalian tanpa paseduluran. Sebenarnya itu kan kalau di garis lurus itu dikupas itu sangat dalam maknanya. Itu ya, itu sangat perlu dipegang teguh supaya nanti PSHT khususnya di Kecamatan Ngoro itu bisa berkembang dengan baik. Gitu. Baik. Jadi harapan mungkin untuk pengembangan ke depan itu seperti apa, Mas, harapannya dari Mas Sumbodo? Kalau harapan saya secara otomatis yang jelas tuh kita itu pengen melihat bahwa ajaran PSHT yang sejati itu benar-benar dimiliki oleh warga-warga sekarang. Ya, jadi tidak hanya mencetak warga, tapi hanya mencetak beserta kualitasnya. Betul, itu. Untuk bisa menerima ajaran ilmu setia hati sendiri. Betul, itu. Baik, Mas. Terakhir pesan-pesan, Mas. Nah, pesan-pesan buat kita semua, khususnya pada saya pribadi, itu tentang ajaran PSHT mungkin bisa disampaikan, Mas, monggo. Iya. Kalau pesan-pesan yang jelas, kita itu mengambil ajaran dari PSHT aja. Jadi yang selalu saya pegang dari dulu sampai sekarang itu adalah sesuatu yang berbunyi begini, mulat sariro hang rosowani. Itu paling utama. Jadi kita harus bisa berani mengakui kesalahan secara pribadi daripada kita menyalahkan orang lain. Baik. Itu paling utama. Nah, nanti kalau kita sudah bisa merendah seperti itu, insya Allah kedepannya itu justru lebih bagus. Baik. Hanya itu aja. Semoga nanti untuk PSHT Ranting Ngoro kedepannya semakin jaya, semakin bagus,
dan masa depan semakin baik. Baik, ya. Untuk saat ini Mas, informasi yang saya terima sekarang juga Mas Sumbodo lagi eksis lagi, keluar di SH dan mendirikan tempat latihan khusus privat Mas nggih. Ya. Itu di rayon mana Mas? Mungkin Di dari rayon rayon Purwojati. Nah, jadi mungkin dari saudara-saudara yang lain mau bergabung atau mengikuti latihan, dari yang belum mengikuti latihan pengen mengikuti latihan privat khususnya di daerah Purwojati ini, lokasinya di mana Mas? Lokasinya di perumahan Brimob Citra Nusantara, Dusun Timbulrejo, Desa Purwojati. Ya, baik. Jadi para pemirsa yang masih ada minat untuk mengikuti latihan SH ya, khususnya program privat, bisa langsung datang ke tempat latihan yang berada di Perum Citra Nusantara, Ya, Mas, di depan mana Mas? Masjid Nurul Mutakin. Nah, di tempat latihannya di depan Masjid Nurul Mutakin, bisa langsung datang dan bergabung seperti itu. Dan sebelum closing, saya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara semuanya untuk mendukung channel Ulum Choice 22 dengan cara like, comment, share, and subscribe channel Ulum Choice 22. Berikut bincang-bincang saya dengan Kang Mas Sumbodo. Saya ucapkan terima kasih Kang Mas atas pesan-pesannya, saran-sarannya, dan petuahnya. Semoga bisa memberikan manfaat yang lebih baik, dan atas doa-doanya semoga PSHT Rantai Ngoro ini bisa berkembang lebih besar lagi. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, SH Jaya.